Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran IPA. Jadi saya di sini akan melanjutkan dari rapat yang kemarin. Untuk kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem, di mana dalam ekosistem ada beberapa komponen-komponen ekosistem, ya, ingat kan? Yaitu komponen biotik dan abiotik. Sekarang kita mempelajari tentang keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan berarti ini juga materi yang akan masuk dalam pembahasan ini juga tidak terlepas dari ekosistem. Apa kompetensi dasar yang akan saya berikan, yaitu menjelaskan konsep kesetimbangan lingkungan. Kita hidup, ya, jadi saya mulai. Kita hidup itu dalam suatu tempat atau habitat tertentu, di mana dalam hidup kita tidak bisa terlepas dari komponen-komponen yang lain. Kita sebagai komponen biotik dalam ekosistem, dalam habitat tadi, kita supaya dapat hidup, supaya kita survival, hidup aman, bagus di habitat kita, maka kita tidak akan terlepas dari interaksi antar komponen-komponen yang ada. Jadi kita berinteraksi dengan biotik ataupun abiotik. Kita ini sudah saya bicarakan semua kemarin. Interaksi dengan komponen biotik berarti kita interaksi dengan hewan ataupun tumbuhan. Sedangkan dengan abiotiknya kita akan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam lingkungan ini yang kita bicarakan adalah iklim atau cuaca, di mana iklim atau cuaca itu dibentuk dari lingkungan-lingkungan abiotik yang lain, contohnya cahaya, curah hujan, kelembapan, tekanan udara, suhu, dan sebagainya. Ini semua akan menentukan jenis iklim atau cuaca di suatu habitat tertentu. Kalau kita tidak bisa interaksi yang baik, yang berjalan bagus dengan lingkungan abiotik kita, maka kita tidak akan bisa hidup nyaman. Misalkan saja di lingkungan hidup kita, suhu suatu lingkungan sangat dingin sekali, maka tidak akan kita bisa bertahan. Demikian juga suhu yang terlalu panas, juga kita tidak akan bisa bertahan. Sedangkan untuk interaksi dengan biotik, kita perlu makan. Kita perlu tumbuhan dan hewan. Tanpa itu kita juga tidak akan bisa hidup. Jadi, dalam mempertahankan suatu keseimbangan lingkungan supaya kita bisa hidup survival, bisa hidup baik, berjalan dengan baik, maka kita harus menjaga lingkungan itu. Itu yang akan kita bicarakan di sini. Kita mulai dengan keseimbangan lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang mengelilingi suatu organisme. Organisme itu makhluk hidup, jadi bisa tumbuhan, hewan, ataupun manusia, yang mempengaruhi cara hidup organisme tersebut. Kalau ini misalkan kita pilih organisme itu kita, manusia, maka yang disebut lingkungan adalah semua yang ada di sekeliling kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Sudah saya katakan tadi, bisa itu komponen biotik ataupun abiotik. Sedangkan yang disebut keseimbangan lingkungan itu diartikan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia. Jadi, karena manusia diciptakan oleh Allah adalah yang paling utama, yang paling bagus, maka yang diberi ilmu, diberi pikiran adalah manusia, bukan hewan atau tumbuhan. Sehingga oleh Allah, kita sebagai manusia disuruh memelihara bumi ini bagaimana bumi itu supaya bisa berjalan baik, supaya bumi ini bisa ditempati oleh kehidupan manusia dengan baik.
Oleh sebab itu, maka kita harus menjaga alam ini. Nah, bila ada sesuatu kejadian di alam yang mempengaruhi keseimbangan, itu pada umumnya yang terbesar adalah berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Selama aktivitas manusia itu tidak terlalu parah, tidak terlalu besar pengaruhnya, maka alam itu punya daya dukung, ya, yang disebut dengan daya dukung lingkungan. Contohnya ya, contohnya aja, bila kamu jalan misalkan di desa, melewati suatu sungai misalkan, kemudian kamu lihat di sungai itu airnya kok kelihatan berwarna kecoklatan, apakah langsung kamu katakan bahwa sungai itu sudah tercemar? Jangan dulu. Maka kamu lihat dulu makhluk hidup, organisme yang ada di lingkungan tersebut, terutama di sungainya. Bila di sungai belum ada organisme, baik hewan atau tumbuhan yang mati, maka dikatakan sungai itu masih belum tercemar walaupun kelihatannya sudah kotor, berwarna coklat. Inilah yang disebut daya dukung lingkungan. Jadi lingkungan itu punya daya dukung agar lingkungan itu masih seimbang walaupun ada pencemaran. Tetapi bila pencemaran itu sudah terlalu parah, maka daya dukung lingkungannya juga tidak akan ada lagi. Artinya lingkungan sudah tidak mendukung lagi karena pencemaran yang terus-menerus. Misalkan aja di sungai tadi yang sudah tercemar, setiap harinya ditambah sampah terus-menerus, sehingga makin banyak sampah yang ada di situ, pencemaran airnya semakin parah, daya dukung lingkungannya sudah tidak ada lagi. Akibatnya hewan dan tumbuhannya atau organisme akan mati. Maka saat itulah air itu dikatakan sudah tercemar. Itu disebut dengan daya dukung lingkungan. Kemudian selain daya dukung lingkungan, di sini juga disebut daya lenting lingkungan. Sudah saya katakan tadi, selama pencemaran itu tidak terlalu banyak, maka air masih bisa mempertahankan yang disebut dengan daya dukung lingkungan. Tetapi daya dukung lingkungan ini punya batas tertentu. Saya ulangi, punya batas tertentu. Kalau pencemaran terus-menerus akhirnya melewati daya dukung lingkungan atau nilai ambang batas atau NAB dari suatu habitat tertentu atau suatu zat tertentu yang mencemari, maka sungai tadi tidak akan bisa mempertahankan lagi. Jadi yang disebut dengan daya lenting lingkungan adalah batas selama ekosistem tersebut mempunyai daya dukung. Ya. Atau daya lenting itu bisa dikatakan selama lingkungan itu mendapat gangguan sampai lingkungan tadi betul-betul sudah tercemar. Itu ya, itu yang disebut dengan daya lenting. Jadi harus kalian tahu perbedaan apa itu lingkungan, apa itu daya dukung lingkungan, dan apa itu daya lenting lingkungan. Sudah saya katakan bahwa karena kita itu hidup perlu berinteraksi dengan lingkungan, baik itu biotik atau abiotik, ya, maka di sini akan saya jelaskan beberapa interaksi komponen ekosistem dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pada lingkungan yang seimbang, yang baik, agar terbentuk suatu ekosistem yang stabil, ya. Jadi ekosistem stabil itu adalah ekosistem di mana lingkungan yang tercipta adalah lingkungan yang seimbang. Seperti lingkungan ekosistem merupakan suatu ekosistem yang dinamis. Suatu ekosistem yang seimbang, lingkungan yang seimbang, maka kehidupannya atau ekosistemnya akan berjalan secara dinamis. Dinamis itu terus-menerus dalam keadaan yang bagus. Tidak mengalami perubahan atau penyimpangan apapun. Sehingga makhluk hidupnya
serta abiotiknya juga berjalan dengan baik. Siklus abiotiknya baik, makhluk hidupnya juga berjalan baik, tidak ada yang punah atau mati. Aktivitas dan interaksi antar komponen ekosistem itu memungkinkan proses kehidupan berlangsung secara keseimbangan. Jadi apa? Supaya dapat seimbang, lingkungan itu interaksi antar komponen harus tetap bagus. Interaksi antar komponen biotik di antara makhluk hidup, antara manusia, hewan, hewan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan manusia, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dapat kita lihat pada peristiwa rantai makanan. Jadi interaksi biotik dengan biotik itu bisa diperlihatkan dalam suatu lingkungan dalam bentuk rantai makanan, satu rantai makanan. Dan bila rantai makanan yang banyak saling berhubungan akan menjadi jaring-jaring makanan. Itu salah satu interaksi biotik dan biotik, yang lain tidak ada. Adanya interaksi saling membutuhkan antar komponen biotik di rantai makanan dan jaring-jaring makanan menyebabkan tidak ada satupun komponen biotik yang populasinya bertambah atau cepat ataupun menurun. Jadi kalau rantai makanan itu komposisi jumlah setiap tropiknya tidak berubah antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen 3, konsumen 4 sampai direct import sampai pengurai tidak berubah, proses makan memakannya juga tidak berubah, maka lingkungan itu dalam keadaan seimbang. Seumpama terjadi perubahan salah satu, misalkan aja ya, misalkan produsennya adalah padi, padi dimakan tikus, tikus dimakan kucing, kemudian kucing tuh tikus banyak yang dibunuh oleh petani, ya maka apa yang terjadi? Yang lain misalkan ulat pemakan padi juga akan banyak melimpah, sehingga padi banyak dimakan ulat, timbul hama ulat. Nah ini sudah terjadi ketidakseimbangan lingkungan. Bila salah satu tropik itu tidak ada. Jadi antara tropik, produsen, konsumen, pengurai, dan detritivore itu harus tetap jumlahnya. Tidak boleh ada yang berkurang atau berlebih supaya komponen ekosistem menjadi setimbang. Kemudian yang berikutnya, interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Dalam hal ini, semua makhluk hidup tuh punya toleransi. Contohnya aja, ya toleransi itu apa? Kemampuan untuk menanggapi keadaan lingkungan. Misalkan aja kamu lihat ekosistem air tawar dan air laut. Di air tawar tentunya ada ikan-ikan yang ada di air tawar berbeda dengan ada di air laut. Apa bedanya? Salinitas dalam hal ini adalah kadar garamnya, di mana di air tawar kadar garamnya rendah, air laut kadar garam tinggi. Oleh sebab itu, ikan di air tawar bila kamu masukkan ke air laut, di situ ada perbedaan kadar garam yang drastis sekali, maka dia akan mati. Mengapa? Karena plasma di dalam tubuh ikan air tawar itu rendah kadar garam. Kalau dimasukkan ke air laut yang kadar garamnya tinggi, akan terjadi proses keluarnya zat-zat dari yang rendah ke yang tinggi. Jadi dari isotonis ke hipertonis keluar, akan tersedot keluar, maka ikan akan mati. Demikian sebaliknya, air asin dipindahkan ke air tawar, ikan air asin ke air tawar, maka masuklah dari isotonis yang tawar masuk ke tubuh ikan air asin tadi sehingga dia menggelembung, itu pun juga akan mati. Semua makhluk hidup, bukan ikan saja, itu punya batas-batas toleransinya. Oleh sebab itu, interaksi antara
biotik dan abiotiknya itu juga harus dijaga. Bukan aja itu, juga pada suhu. Suhu biasanya dingin, ya, makhluk-makhluk yang ada atau hewan-hewan yang ada di ekosistem kutub sana, kemudian diberikan ke gurun atau kebalikannya, itu tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bertahan hidup. Salah satu interaksinya seperti itu ya. Kemudian suksesi di sini, apa yang disebut suksesi? Ya, suksesi itu adalah perubahan komposisi spesies dalam satu komunitas. Jadi komunitas itu spesiesnya berubah, di mana perubahan itu menuju ke suatu komunitas yang baru, yang lebih bagus, dan yang lebih setimbang dari yang mula-mula. Suksesi di sini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah suksesi primer. Adalah proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu kawasan. Pada mula-mula hampir tidak ada kehidupan. Contoh ya, contoh, jadi ada suatu habitat tertentu yang tidak ada kehidupan sama sekali, kemudian baru tumbuh. Populasi atau individu yang pertama kali ada di suksesi primer ini adalah lumut kera, sehingga lumut kera itu disebut sebagai organisme pionir atau spesies pionir, pemula. Setelah lumut kera baru kemudian semak, kemudian tumbuhan perdu agak tinggi, kemudian ke pohon-pohon. Setelah makin banyak pohonnya, makin banyak hewannya yang di situ ya. Jadi akhirnya terjadilah populasi yang bermacam-macam, baik itu flora ataupun faunanya. Akhirnya akan terjadilah suatu ekosistem yang klimak, yang bagus, yang tidak berubah lagi. Itu suksesi primer. Jadi dari mula-mula tidak ada apa-apa. Tapi yang kedua kita bedakan dengan suksesi sekunder, di mana di suksesi sekunder ini perubahannya hanya pada daerah-daerah tertentu. Jadi misalkan ada suatu ekosistem hujan tropis. Nah, di situ misalkan terjadi kebakaran, hanya bagian-bagian tertentu aja yang terbakar, sedangkan yang lain masih tetap ada. Jadi suksesi sekunder terjadi pada area yang mulanya sudah ada kehidupan, ya, sudah ada suksesi primernya, tetapi kemudian mengalami gangguan. Misalkan kalau gangguan ini adalah gangguan dari manusia, sedangkan untuk suksesi primer, misalkan ini gangguan dari alam. Jadi pertama kali terjadi letusan gunung berapi atau tsunami yang tidak ada apa-apanya, baru kemudian tumbuh organisme-organisme baru. Sedangkan untuk yang sekunder sudah ada primer, kemudian ada gangguan-gangguan, misalkan terjadi kebakaran ya pada area-area tertentu, kemudian ditebang, terjadi tanah longsor di bagian-bagian tertentu, itu tumbuh lagi organisme baru lagi, dan akhirnya menuju ke suksesi yang bagus, yang akhirnya menjadi suksesi klimaks. Nah, suksesi demikian ini disebut dengan suksesi sekunder. Sedangkan yang disebut dengan komunitas klimaks, jadi semua suksesi primer ataupun sekunder itu akhirnya menuju ke suatu komunitas klimaks, yaitu komunitas yang dihasilkan dari proses suksesi, baik primer ataupun sekunder, bersifat stabil, tetap, dan memiliki tingkat kesetimbangan lingkungan yang tinggi. Jadi sudah tidak berubah-ubah lagi. Baik itu komponen-komponen abiotik dan biotiknya dalam hal jumlah ataupun interaksinya selalu dalam keadaan stabil. Jadi ini akan saya lanjutkan ke bab berikutnya. Dampak eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem. Belum, Dan. Dampak eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem. Sudah saya katakan tadi bahwa untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, kita manusia
oleh Allah diberi mengelola bumi ini, maka bumi kita jaga keseimbangannya, baik itu biotiknya, hewan tumbuhan, ataupun abiotiknya, semua dibutuhkan oleh kita. Maka tugas kita lah untuk tetap menjaga interaksi antar komponen-komponen tadi. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi adalah kebutuhan kita yang kita ambil dari lingkungan dalam mempertahankan hidup, ya, dalam mempertahankan hidup. Tetapi eksploitasi itu harus hati-hati, jangan sembarangan. Artinya tidak boleh berlebihan. Dampak dari eksploitasi yang berlebihan itu terhadap ekosistem antara lain, satu, fragmentasi dan degradasi habitat. Jadi, eksploitasi berlebihan ini biasanya dilakukan oleh manusia disebabkan karena meningkatnya populasi manusia. Karena populasi manusia meningkat, maka banyak lahan-lahan yang kita gunakan untuk kebutuhan kita. Kita menebang hutan, kita membakar hutan, tujuannya untuk pemukiman penduduk. Dari situ, kemudian kita buat suatu pertanian, area pertanian, perkebunan, sekolah, misalkan, dan sebagainya, perindustrian, semua yang kita lakukan itu akan menjadi ancaman terhadap keseimbangan lingkungan. Semua yang kita lakukan itu akan membuat suatu pencemaran bila kita tidak hati-hati dalam melakukannya. Sikap manusia yang cenderung merusak lingkungan, contoh membakar hutan untuk daerah pemukiman, memberantas hama, supaya kita mendapatkan hasil yang bagus tanpa perhitungan terhadap bahan kimia yang kita pakai, yaitu pestisidanya bagaimana, ukurannya bagaimana, akan mengubah ekosistem alami jadi ekosistem yang jelek, ekosistem yang tidak seimbang lagi. Dan ini akan mengancam kehidupan kita. Beberapa dampak eksploitasi lingkungan, yang pertama sudah saya katakan tadi, fragmentasi dan degradasi habitat. Kamu harus tahu dulu yang disebut fragmentasi. Fragmentasi adalah perubahan lingkungan yang dilakukan oleh manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang disebut degradasi, penurunan fungsi dari habitat tadi. Jadi akibat fragmentasi yang dilakukan manusia tadi, maka akan mengalami degradasi habitat. Saya bacakan secara cepat saja. Jadi dengan meningkatnya populasi manusia, menunjukkan semakin banyak lahan yang dibutuhkan, tempat tinggal yang dibutuhkan, di mana ini bisa dilakukan dengan jalan satu-satunya, dengan membuat hutan itu digunakan sebagai tempat olahan untuk pemukiman. Dengan jalan apa? Yang jelas dengan jalan memotong pohon-pohonnya, menebang pohon-pohon yang seenaknya, dan membakarnya. Digunakan sebagai tempat tinggal, digunakan sebagai tempat pertanian, industri, dan lain sebagainya. Penggunaan lahan yang tidak mempertahankan atau tidak memperhatikan efek ekologis atau lingkungannya, ini dapat menyebabkan kerusakan, sudah saya katakan tadi. Contoh di sini, hutan yang ditebang atau dirambah memberikan dampak antara lain perubahan pada struktur komunitas hutan, serta kematian pohon yang berada di pinggiran hutan. Jadi dengan penebangan pohon tadi, maka yang pertama, akan terjadi suhu yang sangat panas karena panas sinar matahari tidak ada yang menampung, tidak ada yang menahan. Kalau dulu banyak tumbuhan, sekarang tidak ada, maka suhu semakin tinggi. Yang kedua,
Bila terjadi hujan, maka banyak terjadi tanah-tanah yang terkikis atau tererosi. Mengapa? Karena bila ada tumbuhan, di situ ada akar, maka akar-akar itu yang berada di permukaan tanah yang atas itu akan menahan air hujan. Bila tidak ada pohon, maka tanah-tanah itu akan hilang, tererosi. Dan yang ketiga, tanah di bagian atas itu banyak sekali terdapat mineral dalam tanah, humus, yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman. Seandainya kena hujan dan habis tanah itu, maka tanah akan menjadi tandus, tidak akan bisa dipakai lagi. Jadi, dengan penggundulan hutan, banyak akan terjadi satu, peningkatan suhu atau panas, dua, akan sering terjadi banjir, tiga, tanah terjadi gersang. Itu hanya salah satu penebangan aja, belum pembakaran. Pembakaran itu banyak sekali menimbulkan pencemaran, antara lain gas CO2 yang dikeluarkan. CO2 akan banyak sekali di atmosfer, tertampung di udara, dipantulkan lagi ke permukaan bumi, maka akan terjadilah yang disebut pemanasan global. Di mana pemanasan global itu bahan dasarnya sebenarnya adalah gas CO2 yang ada di atmosfer, yang berkumpul di sana, kemudian dipantulkan kembali ke bumi. Selain pembakaran hutan, juga pembakaran ladang gambut, karena panas, sinar matahari yang terus-menerus, juga pembakaran dari bahan bakar itu yang terutama yang zat-zat yang mengandung karbon. Hasilnya adalah CO2. Itu ya, panas yang diakibatkan oleh CO2. Beberapa hal yang lain, contoh yang lain, misalkan pembukaan jalan yang melintasi hutan, ini akan menimbulkan kebisingan dari kendaraan. Selain kendaraan itu juga mengeluarkan gas CO, bukan CO2, di mana CO itu bila terikat pada darah, maka darah tidak bisa lagi mengikat O2, sehingga banyak sekali kematian yang disebabkan oleh organisme yang menghisap gas CO. Tuh, ya. Kemudian ini untuk fragmentasi. Sedangkan yang degradasi habitatnya, maka habitat-habitat itu fungsinya akan jadi turun. Dari semula bagus, sekarang sudah menjadi tidak bagus lagi. Malahan akan banyak menimbulkan kematian organisme yang berada di dalamnya. Itu salah satu akibat dari eksploitasi yang berlebihan. Jadi walaupun tujuannya untuk membuat pemukiman, tapi jangan sembarangan. Yang kedua, terganggunya aliran energi dalam ekosistem. Jadi, aliran energi ini bisa kita lihat dari proses makan-memakan pada rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Misalkan aja padi, punya energi dari sinar matahari dimakan oleh tikus. Ya, tikus dimakan oleh kucing. Energi tikus masuk ke kucing. Kucing dimakan oleh harimau. Kucing masuk ke harimau dan sebagainya. Selama tidak akan ada perubahan jumlah biomasa antara masing-masing tropik tadi, aliran energi tidak akan terganggu. Tetapi bila terjadi gangguan pada rantai makanan ataupun pada jaring-jaring makanan, maka energinya akan terganggu. Bukan itu saja, aliran energi bukan pada biotik-biotik, tapi juga pada abiotiknya. Misalkan tadi yang pemanasan global atau pembakaran hutan atau peningkatan suhu udara, itu aliran energinya juga akan berubah. Di sini diceritakan bahwa ekosistem alami yang dirusak, diubah menjadi ekosistem buatan. Jadi misalkan membuat suatu ekosistem pertanian atau perkebunan atau dan sebagainya, industri, dapat menyebabkan terjadinya perubahan aliran energi dalam ekosistem tersebut. Contoh, ketika proses penebangan atau pembakaran hutan, maka kawasan hutan itu kemudian ditanami.
pada waktu ditanami, pertama hutan itu ada berbagai macam populasi. Dengan banyaknya populasi, aliran energinya begitu bagusnya, begitu seimbangnya. Tetapi setelah digunakan untuk pertanian, diberi tanaman padi semua oleh petani yang ada di situ, maka energinya akan dari kompleks menjadi tidak kompleks karena hanya ada tumbuhan padi saja. Itu salah satu. Ya, jadi dengan adanya jenis tumbuhan atau sistem penanaman monokultur satu tanaman, hal tersebut menyebabkan aliran energi yang semula kompleks akan menjadi tidak kompleks. Itu ya, itu terganggunya aliran energi karena proses tingkah laku manusia yang berkelebihan. Kemudian yang ketiga, akibatnya juga resistensi beberapa spesies yang merugikan. Resistensi itu adalah kekuatan ketahanan suatu makhluk hidup terhadap sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya. Ini diberi contohkan dalam penggunaan pestisida. Bila makin banyak sawah yang dibuat, pertanian ladang pertanian yang dibentuk, maka penggunaan pestisida dan antibiotika juga akan semakin tinggi, semakin banyak digunakan. Di mana pestisida dan antibiotik itu antara lain baik itu berupa fungisida untuk fungi, untuk jamur, ataupun insektisida untuk insekta, untuk serangga, ataupun herbisida untuk herba, untuk tumbuhan, semua itu adalah racun, pembasmi. Jadi di situ ada antibiotiknya. Bila pemakaiannya tidak hati-hati, tidak benar-benar sesuai aturan, jadi atau digunakannya itu secara berkelebihan, maka itu bukan hasilnya bukan malah menjadi baik, tetapi malah membunuh populasi organisme yang lain. Ini akan merugikan sekali. Terus yang dimaksud dengan resistensi ini misalkan ada seorang petani yang memberikan pestisida pada sawahnya. Di situ ada hama wereng misalkan, ya. Werengnya ada jenis A dan jenis B. Bila dia menggunakan pestisida itu sembarangan, maka mungkin pestisida tadi akan berguna untuk wereng A, tapi tidak untuk wereng B. Jadi wereng A mati, tapi wereng B tidak. Atau bisa juga bila tidak baik, wereng A itu mati, yang B yang di sela-selanya itu tidak terkena pestisida itu hidup. Nah, wereng yang masih hidup ini tentunya akan menghasilkan keturunan yang baru, misalkan wereng C. Maka bila disemprot oleh pestisida yang baru, maka wereng B dan wereng C oleh pestisida yang tadi yang pertama yang sama dengan pestisida yang semula, maka wereng B ini dan wereng C tidak akan mati. Ataupun bila wereng B kena mati, tapi anaknya lebih resisten terhadap pestisida yang digunakan. Jadi lebih bisa bertahan. Demikian seterusnya. Itu adalah akibat dari penggunaan pestisida dan antibiotika yang berkelebihan ataupun tidak menggunakan aturan yang baik. Berikutnya adalah hilangnya spesies penting di dalam ekosistem. Setiap organisme memiliki peran penting. Contohnya, produsen sebagai autotrof sebagai penghasil makanan sendiri. Kemudian konsumen tingkat 1 yang makan produsen. Kemudian itu biasanya berupa dalam bentuk herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 2 yang berupa karnivora, pemakan hewan konsumen tingkat 1. Itu punya fungsi sendiri-sendiri. Hilangnya salah satu organisme dalam salah satu tropik dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap
kesetimbangan atau keseimbangan ekosistem. Contohnya, di dalam ekosistem sawah, hilangnya keberadaan predator seperti burung, ya, karena sering ditembak dan sebagainya, dimakan, maka burung akan menjadi sedikit. Juga ular dan sebagainya, ini akan meningkatkan populasi organisme yang lain. Misalkan tikus pemakan padi. Ya. Jadi, misalkan kita menembak banyak ular, maka tikus tidak akan termakan lagi oleh ular, sehingga tikus menjadi jumlahnya, populasinya menjadi sangat banyak, dan ini mengancam keberadaan dari padi sendiri. Jadi, hilangnya spesies penting ini harus dijaga, jangan sampai hilang dalam ekosistem. Ini juga tingkah laku manusia ya, misalkan kita dalam hutan kita berusaha untuk membunuh macan sebanyak-banyaknya atau harimau sebanyak-banyaknya, maka dengan hilangnya harimau tadi, populasi lain akan menjadi besar. Dan ini akan mengancam keseimbangan ekosistem itu sendiri. Berikutnya adalah introduksi spesies asing. Introduksi ini adalah masuknya spesies dari ekosistem ke dalam ekosistem yang lain. Di mana ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia. Contoh, introduksi tanaman gandum. Jadi petani itu menanam gandum, banyak yang menanam gandum, nanam singkong, dan beberapa tanaman yang lain. Namun, introduksi spesies asing juga dapat merugikan karena terkadang di dalam ekosistem yang baru, spesies itu tidak memiliki predator alami. Misal, dari tadi misalkan banyak yang nanam gandum, kemudian di gandum itu ada beberapa spesies yang merugikan, di mana spesies-spesies tadi tidak ada predatornya di ekosistem tersebut, tidak mempunyai predator. Nah, ini sangat berbahaya karena bisa merusak tanaman gandum, dan gandumnya habis, maka produksi juga ikut habis, dan ini sangat merugikan. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, misalkan serangga neohitin yang merupakan predator tanaman enceng gondok. Enceng gondok ini bisa membludak, bisa banyak karena apa? Juga dilakukan oleh perbuatan manusia, yaitu pencemaran air. Jadi Bapak Tani itu selain memberi pestisida di sawah, dia memberi pupuk. Ya. Jadi di sawah itu selain pestisida ada pupuk. Pupuk itu menyuburkan tanaman. Lah, pada suatu saat tanpa diketahui, pupuk Pak Tani tadi, air dari sawah mengalir ke kolam yang ada enceng gondoknya, maka enceng gondok tanpa diketahui akan membludak sangat banyak sekali. Nah, ini sangat mengkhawatirkan makhluk hidup yang ada di kolam tadi. Selain tertutup enceng gondok, tidak ada sinar matahari, maka akan mati enceng gondoknya. Terjadi pembusukan enceng gondok, mengeluarkan gas CH4 terutama yang sangat tidak enak sekali baunya dan bisa menimbulkan panas. Itu ya. Kemudian serangga yang banyak makan enceng gondok akan membludak juga masuk dari ekosistem lain karena banyak enceng gondok makan enceng gondok di situ. Ya. Nah, serangga ini ternyata tidak ada predatornya sampai sekarang, dan ini sangat membahayakan keseimbangan lingkungan dan kehidupan manusia. Berikutnya adalah berkurangnya sumber daya alam, berkurangnya SDA, di mana biasanya yang sering berkurang adalah sumber daya alam yang terbaharui. Contoh kayu, tanduk, gading, dan sebagainya. Jadi pengambilan kayu, penebangan kayu-kayu di hutan tanpa aturan, tanpa seenaknya sendiri, maksud saya, itu akan berbahaya. Pengambilan tanduk, gading, dan sebagainya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi kalau pemakaiannya atau penggunaannya sedemikian besar juga akan membahayakan kesetimbangan alam.
Contoh, penebangan pohon secara liar menyebabkan kayu yang berkualitas baik semakin berkurang. Semakin sedikitnya jumlah pohon yang baik menyebabkan pohon yang kualitasnya kurang baik dan umumnya belum cukup untuk ditebang juga ikut tereksploitasi. Jadi kalau pohon yang baik itu sudah habis, yang tidak baik pun yang harusnya tidak ditebang ikut ditebang. Juga misalkan terjadi pada tanduk ataupun gading. Yang berikutnya adalah terganggunya daur materi. Ya. Kalau tadi aliran energi, sekarang daur materi. Jadi energi itu mengekan aliran dalam satu aliran, tapi kalau materi dalam bentuk daur atau siklus. Ya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat aktivitas manusia juga akan ikut meningkat. Peningkatan ini akan berpengaruh pada daur biokimia. Jadi daur biokimia, ingat ya yang kemarin daur itu antara adalah air, daur air. Dan daur apa? Daur CO2. Kemudian daur nitrat, nitrogen. Kemudian daur sulfur dan daur fosfat. Tingkah laku manusia ini contoh aja misalkan dalam hal CO2. Kalau CO2 sudah bagus di udara, dan terjadi pembakaran, banyak pembakaran, baik itu dari bahan bakar ataupun dari hutan dan sebagainya, maka CO2 meningkat di udara. Ini akan mempengaruhi daur CO2. Yang lain-lain juga sama ya. Terganggunya daur materi dalam ekosistem karena tingkah laku manusia akan mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan dan merugikan pada kehidupan kita sendiri. Beberapa ini sudah saya jelaskan ya. Ekosistem darat, ekosistem air dan sebagainya sudah. Upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan ini bisa kamu cari di internet. Apa saja usaha-usaha manusia untuk menjaga supaya lingkungan itu tetap seimbang. Dalam artian supaya komponen-komponen baik itu biotik ataupun abiotik tetap seimbang dan interaksinya antar komponen juga masih tetap bagus. Jadi tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan? Mengapa upaya penjagaan lingkungan memerlukan kesadaran? Dan ini semua adalah usaha manusia karena manusia sebagai penjaga bumi ini oleh Allah disuruh mengelola bumi. Maka ini tugas kita. Jadi sudah akan saya berikan materi berikutnya. Jangan beranjak dulu. Yang kedua. Empat. Apa yang kedua? Yang kedua dari situ. Apa yang kedua? Apa? Itu lingkungan. Kan tadi sudah. Iya. Terus yang mana? Apa sih? Itu. Pertimbangan lingkungan enggak. Coba ada di situ. Buka filenya. Filenya dibuka. Suksesi. Saya lanjutkan ini untuk suksesi. Ya, suksesi. Ya, saya mulai lagi ya. Jadi untuk suksesi ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, yaitu perubahan ekosistem untuk menuju ke ekosistem yang lebih bagus. Sudah saya ceritakan apa suksesi primer, kemudian suksesi sekunder dan sebagainya. Semuanya akan menuju ke suksesi kelima. Beberapa dampak juga sudah saya terangkan tadi. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan sekarang.
Ya, tadi sudah dikatakan atau saya berikan PR supaya apa saja dari kita sebagai manusia, penjaga bumi ini, pengelola bumi ini, upaya apa saja untuk menjaga supaya lingkungan itu menjadi seimbang. Satu, mengurangi jumlah bahan kimia pencemar lingkungan. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh menggunakan bahan kimia seenaknya, terutama misalkan dalam bapak tani, yaitu penggunaan pestisida. Juga pupuk. Pupuk ini juga harus hati-hati, karena bila pupuk tidak hati-hati, justru yang tumbuh segala macam tumbuhan yang tidak kita inginkan. Tuh ya, dalam menggunakan bahan kimia. Juga dalam industri, semua itu kalau misalkan padi dan sebagainya bisa mencemari air, bisa mencemari tanah bila lari ke dalam tanah. Kalau misalkan pada industri bisa dalam bentuk gas, maka akan mencemari udara. Oleh sebab itu bahan dasar untuk membuat produksi itu harus benar-benar dikelola dengan baik, jangan sampai yang keluar itu mencemari lingkungan. Dan yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Antara lain, bahan-bahan itu yang ada dua, ada yang bisa diuraikan, ada yang tidak bisa diurai oleh bakteri dalam tanah. Yang mencemari tanah adalah bahan-bahan yang tidak bisa diurai. Yang tidak bisa diurai pada umumnya adalah yang anorganik, plastik. Plastik misalkan. Jadi kita tidak boleh banyak menggunakan plastik. Gunakan saja pembungkus-pembungkus lain yang diubah menjadi daun atau apa ya. Juga kertas. Itu tidak baik. Yang berikutnya, kurangi produksi sampah, terutama plastik, kertas, dan sebagainya. Mengurangi sampah kemasan dengan menggunakan produk yang bisa diulang. Ya, contohnya daun. Atau menggunakan sesuatu jangan plastik. Ambil saja misalkan keranjang yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi mengurangi plastiknya. Yaitu dengan cara membuat berulang-ulang pemakaiannya. Yang berikutnya memilah sampah. Jadi sampah-sampah harus diletakkan sesuai dengan kategorinya, organik, anorganik, atau B3. Ya, ini harus betul-betul kita laksanakan, karena dari sampah-sampah itu kita bisa olah kembali menjadi bahan-bahan yang tidak berbahaya. Hemat menggunakan air, hemat menggunakan listrik, menghindari pemborosan bahan bakar. Nah, ini beberapa penjagaan keseimbangan lingkungan. Melakukan reboisasi. Ya, jadi jangan penggundulan hutan terus, tapi ditanaminlah hutan itu biar tidak gundul lagi. Ya. Melindungi satwa langka, Swaka Marga Satwa. Bijak dalam bercocok tanam. Jadi ini penggunaan pestisida dan pupuk harus terkontrol dengan baik. Mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Dengan mengkonsumsi hasil peternakan dan pertanian lokal maupun dalam negeri, maka akan mengurangi impor. Impornya dikurangi. Dan buah-buahan yang bisa saja membawa telur hama yang belum ada di Indonesia. Jadi masuknya itu mungkin aja membawa hal-hal yang tidak kita inginkan. Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ini akan kita yang nomor 5 khususnya, ini akan saya bicarakan di semester 2 nanti. Lagi tadi, ini belum selesai, yang terakhir. Anak-anak yang terakhir. Internet. Flash-share. Apa itu tadi? Flash-share apa tadi? Bisa enggak, Mah? Bisa. Ya, ini yang terakhir ya. Yang terakhir bahasan ini sebenarnya sudah saya bicarakan di depan tadi, hanya merupakan suatu rangkuman aja. Jadi dari pembicaraan tadi, dari semula sampai akhir ini, apa sebenarnya yang disebut lingkungan? Apa yang diartikan dengan keseimbangan lingkungan? Lingkungan adalah
ruang yang ditempati makhluk hidup bisa berupa biotik atau abiotik yang gunanya itu yang berhubungan dengan kehidupan kita supaya kita hidup dengan baik berhubungan. Apa yang disebut lingkungan seimbang? Lingkungan seimbang dikatakan seimbang bila dinamika dalam ekosistem. Artinya dinamika dalam ekosistem itu adalah interaksi antar komponen dalam ekosistem, baik itu biotik dengan biotik, biotik dengan abiotik, atau abiotik dengan abiotik. Ya. Contoh biotik dengan biotik itu misalkan rantai makanan, jaring-jaring makanan, berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu yang disebut dengan lingkungan itu seimbang. Ted, gimana ini Ted? Bawahnya Ted. Ted. Nah, bentar ya. Gimana untuk menarik ke bawah? Iki. Etika lingkungan berpedoman pada hal-hal berikut. Jadi, karena kita sebagai manusia yang menjaga bumi, mengelola bumi, oleh Allah mengelola, maka manusia berperan utama. Manusia bukanlah mendominasi lingkungan, tetapi merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri. Jadi antar manusia karena merupakan bagian, kita harus saling interaksi dengan ekosistem, dengan komponen-komponen yang lain. Ya, semuanya itu akan jadi bagus, seimbang. Terus, lingkungan tidak hanya disediakan untuk manusia, tetapi lingkungan itu disediakan untuk makhluk hidup lain. Jadi dalam alam ini, dalam ekosistem, dalam biosfer ini, yang keseluruhan alam, itu bukan kita saja yang merupakan biotik, tapi ada biotik yang lain, yaitu hewan ataupun tumbuhan, yang semuanya memerlukan lingkungan. Jadi harus kita jaga, manusia yang menjaga. Yang ketiga, sumber daya alam itu terbatas, digunakan untuk semua jenis kehidupan, bukan hanya disediakan untuk kepentingan manusia saja. Maka manusia harus memelihara dan merawatnya dengan baik. Yang keempat, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak sampai menjadi punah. Kalau punah maka akan mematikan kita semua. Yang kelima, manusia harus menjaga keseimbangan, kelestarian, dan keindahan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sampai di sini pembahasan keseimbangan lingkungan. Mungkin akan saya lanjutkan nanti minggu depan, yaitu hari Rabu berikutnya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dari rumah, selalu tetap dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti dibuka Google Class. Di situ akan saya berikan soal-soal bab keseimbangan lingkungan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ted? Ted?